Oke, saya mulai lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat ya, Pak. Sehat, Alhamdulillah sehat ya. alhamdulillah. Eh, Pada pagi hari ini, seperti kita ketahui, cuacanya cerah, secerah masa depan kalian. Amin. Amin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar bersama Pak Bambang Sumantri tentang teori dan konsep kewirausahaan ya. Nah, kali ini pertemuan pertama dengan saya, kita akan mempelajari atau meningkatkan kemampuan kita dalam mengidentifikasi potensi kewirausahaan. Baik, namun sebelum kita lanjut dalam perkuliahan, izinkan saya untuk membawa kalian berjalan-jalan terlebih dahulu ya. Oke, jalan-jalan ke Banyuwangi, tidak lupa membeli bakpia. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya ingin awali juga setelah berdoa, saya ingin berkenalan juga kepada teman-teman semua, sekaligus mengecek keaktifan teman-teman ya. Pertama, Agus Saurutomo, Hadir, hadir? Pak. Hadir. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bapak Siap sehat untuk ya? ikut kuliah hari ini ya? Siap, siap. Luar biasa. Selanjutnya, Ade Febrianti. Hadir, Ade, Pak. Ade oke, Febrianti. luar biasa. Sudah sarapan ya? Belum, Pak. Belum? Lapar ini. Oke, oke, oke. Tapi masih kuat ya untuk jalani kuliah bareng saya ya? Masih, Pak. Minum air putih. Oke, semangat. Selanjutnya, Dewi Anggraini. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Dwi Fuji. Hadir, Bapak. Hadir. Oke, sepertinya serada lemes. Gimana? Apa belum sarapan? Oh, udah, Bapak. Sudah. Oh, berarti belum Ya. terserap saja nutrisinya ya. Oke, sabar. Nanti akan jadi tenaga. Selanjutnya, Fahrudin. Hadir, Pak dosen. Hadir. Oke, semangat sepertinya. Ngajianto. Hadir, Bapak. Ngajianto. Oke. Bisa ya kita ngikut mulai kuliah hari ini? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. siap-siap. Selanjutnya, ini skenario pembelajaran kita untuk 100 menit ke depan. Pertama adalah pendahuluan, penyampaian materi, penyajian kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan evaluasi dan feedback dari peserta kuliah. Oke, pada hari ini kita akan menggunakan metode case method. Jadi nanti di pertengahan perkuliahan saya akan menyampaikan sebuah kasus yang bisa menginspirasi teman-teman dalam mengidentifikasi kira-kira potensi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Itu ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran kali ini, saya berharap di akhir perkuliahan, setelah perkuliahan selesai, ataupun nanti di kehidupan rekan-rekan selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Tujuannya untuk apa? Tentu kita sebagai wirausahawan itu harus sensitif terhadap kondisi di lingkungan. Bisa dibilang mengubah kelemahan atau kekurangan itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita ataupun bagi kelompok kita ya. Oke, di sini kata dasarnya adalah potensi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa sih potensi itu? Peluang. Peluang ya, Ade, peluang ya. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan dari jawaban Ade? Apa sih itu potensi ya?
Sumber daya, Pak. Sumber daya. Oke, ada dua. Sudah. Jadi ada peluang, ada sumber daya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Tidak ada. Oke. Jawaban tersebut sudah luar biasa ya. Kita beri applause terlebih dahulu. Oke. Potensi itu bisa dikatakan adalah sebuah kemampuan. Baik kemampuan secara individu ataupun kemampuan kelompok. Jadi potensi itu bisa kita gali dari diri kita sendiri ataupun dari kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu juga ada potensi dari faktor lingkungan, alam, terus faktor kebijakan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi potensi itu tidak melulu berbicara ada pada diri kita sendiri, tapi potensi bisa kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Oke, untuk memperjelasnya, mungkin kita bisa sambil bermain ya di sini ya. Saya ada permainan. Oke, mungkin bisa rekan-rekan share scan QR yang ada di layar. Terlihat di layar ya QR dari Slido. Terlihat, Pak. Oke, silakan di-share dan sampaikan kira-kira aspek apa saja sih yang perlu kita perhatikan untuk mengidentifikasi potensi dalam kewirausahaan. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan aspirasinya. Bisa? Bisa login? Oke, biaya. Udah ada masuk Pak. biaya. Ada lagi? Kualitas produk, modal, ya, terus. Ada lagi? SDM. Ada lagi? Sudah ya? Oke. Jawabannya sudah luar biasa nih, sudah hampir sempurna. Jadi ada pertama modal, ada SDM, ada biaya, ada alam, kualitas barang dan jasa, dan kualitas produk. Nah, semua jawaban ini bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok besar. Seperti modal itu tentu tentang aspek ekonomi ya, berbicara tentang aspek ekonomi, modal, pasar, biaya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada SDM. SDM adalah masuk ke dalam aspek manusia, sumber daya manusianya, baik dari kita sendiri sebagai seorang wirausahawan ataupun orang-orang yang berada di lingkungan kita untuk membantu pekerjaan kita ya. Nah, selanjutnya ada alam, lingkungan alam. Itu tentu dari aspek sumber daya alamnya. Terus ada yang belum tersebut oleh rekan-rekan adalah tentang aspek pasar global dan teknologi atau ilmu pengetahuan ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah berpartisipasi ya dalam gamenya. Oke, untuk memahami teori lebih dalam tentang potensi kewirausahaan, rekan-rekan bisa membaca dua pustaka ini. Pertama ada Kasali dan rekan-rekan tahun 2010 dengan judul buku Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1. Dan yang kedua bukunya Lupiaudi tahun 2007 yang berjudul Entrepreneurship from Mindset to Strategy. Oke ya, nanti bisa baca secara mandiri baik di tengah-tengah proses diskusi kita kali ini ataupun bisa nanti belajar di kosan masing-masing ya. Oke. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan belajar dengan menggunakan kasus-kasus yang ada di dunia nyata ya. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba mengajak rekan-rekan untuk melihat bagaimana sih kondisi pertanian Indonesia saat ini. Jadi bisa rekan-rekan share untuk
menontonnya di device masing-masing, bisa scan QR yang ada di layar, ataupun saya bantu untuk tayangkan di layar ya. Oke, sudah tonton ya videonya ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, dari video ini, kira-kira kenapa sih Indonesia dengan potensi yang dimilikinya itu tetap bermasalah ya dengan lingkungannya ya? Ada yang bisa menjawab mungkin? Pak Boleh Rudi? Bapak jawab, Pak? Izin Pak menjawab. Oke, Ade. Adik-adik, kenapa ketertinggalan ya Pak di Indonesia? Mungkin salah satunya adalah karena eh, banyak yang tidak mau jadi petani. Jadinya petani-petani itu yang tua-tua jadinya tidak maju-maju gitu, masih pakai sesuatu yang lama gitu. Jadinya ketertinggal, tidak maju. Oke, super sekali ya jawabannya ya. Terima kasih Ade. Selanjutnya Pak Rudin, tadi ingin menjawab ya? Iya Pak, izin menjawab Pak. Ya, kondisi real di lapangan ya, kondisi petani kita itu masih banyak yang konvensional Pak, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Barangkali seperti itu Pak. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa. Jadi jawaban Ade dan Farudin sama-sama menyoroti tentang kondisi sumber daya manusianya ya berarti ya. Sama-sama menyoroti tentang kelemahan di sumber daya manusianya. Oke, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, akan kita coba untuk bekerja dalam kelompok. Silakan teman-teman membagi kelompok ke dalam 2 kelompok Zoom. Di luar sudah saya siapkan 2 room Zoom. Ada room 1 dan room 2. Nanti ada kelompoknya pertama pengusaha sukses dan satu lagi pengusaha mapan. Silakan bergabung ke dalam roomnya masing-masing. Oke, tapi sebentar nih, sebelum bergabung akan saya berikan dulu instruksinya. Nanti rekan-rekan akan ngapain sih di dalam room itu ya? Oke, jadi nanti dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang, rekan-rekan mendiskusikan tentang rumusan masalah apa yang dihadapi oleh pertanian Indonesia saat ini berdasarkan video yang saya share tadi. Selanjutnya, jelaskan dampak yang akan terjadi jika permasalahan tidak segera diselesaikan, dan identifikasi potensi yang dimiliki guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Paham ya? Sampai di sini ditanyakan dulu? Tidak ada Pak. Tidak ada? Oke. Nah, sebagai bahan bacaan rekan-rekan untuk berdiskusi, di sini ada 3 artikel yang sudah saya siapkan. Nanti bisa rekan-rekan scan QR-nya untuk mendapatkan bahan bacaannya, ataupun nanti bisa menambah referensi sendiri secara mandiri dan berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah saya berikan tadi. Oke, sekarang silakan kembali ke dalam roomnya masing-masing untuk berdiskusi. Oke, untuk kelompok 1 gimana progresnya? Apakah sudah dapat jawaban dari ketiga permasalahan yang saya sampaikan tadi? Tadi room 1-nya ada ini ya, ada kelompoknya nih, ada Agus, Ade, dan Fahrudin ya. Oke, di sini Iya Pak, leadernya siapa? saya Fahrudin. sendiri Pak. Oke, Ya. siap. Gimana? Ya. Itu progresnya udah batas mana? Gimana Pak? Progresnya, Putus-putus progres suaranya. diskusinya, apakah sudah terjawab Oh, ketiga sudah. permasalahan ini? Sedang Pak, Sedang sedang kami berlangsung ya. diskusikan. Apakah ada kendala? Ya. Tidak ada. Sejauh ini masih belum. Oke, siap. Jika nanti menghadapi kendala, angkat tangan saja ya. Nanti akan saya samperin lagi ke roomnya. Selanjutnya untuk kelompok Siap, 2, Bapak. ini ada Ngajianto, Dewi Anggraini, dan Dwi Fuji ya. Ini tentu leadernya
Ngajianto ya sebagai yang paling ganteng dalam satu kelompok. Oke, gimana Ngajianto? Progresnya udah batas mana? Udah batas rumusan masalah, permasalahan pertama, 2, 3 sudah dijawab? Atau anggotanya deh? Anggotanya nih ada, Bantu jawab Bapak. Lagi iya on silakan. progress Bapak. Gimana? Sedang Lagi progres on ya? progress Bapak ya. Oke. Apakah ada kendala? Insya Allah nggak ada Pak. Ya, ini tidak ada ya. Jika ada kendala nanti silakan angkat tangan saja ya. Nanti saya bantu untuk selesaikan permasalahannya. Oh, oke Bapak. Terima Oke. kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Oke, waktu diskusinya selesai. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, sampaikan. Siapa? Ya. Ini moderatornya siapa ya? Moderatornya Ade. Moderatornya Ade, terus nanti silakan Fahrudin untuk menjadi narasumbernya. Baik, kami dari kelompok 1, ada saya sendiri, Ade, Fahrudin, dan juga Pak Pak Agus. Baik, untuk Oke, boleh skip. Oh ya, langsung. Oke, selanjutnya kelompok 2. Di sini kelompok 2 mungkin Ade siapa? Dwi Fuji, moderator, dan ini siapa? Dewi Anggreni narasumbernya ya. Silakan sampaikan. Di Fuji moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknologi atau permasalahan yang dihadapi petani saat ini. Oke, skip. Terima kasih ya. Oke, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kira-kira dari kedua kelompok itu benang merahnya apa sih yang bisa kita ambil kesimpulan? Ya, mari kita diskusikan. Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, Barangkali silakan. regulasi pemerintah, Pak. Oke, Pak Rudin, regulasi pemerintah ya. Oke. Nih, coba kita identifikasi berdasarkan aspek-aspek berikut. Kira-kira dari sumber daya alam, apa sih potensi yang kita miliki? Kok bisa ini muncul permasalahan-permasalahan seperti ini? Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam ini untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi? Agus, mungkin bisa jawab? Sumber daya alamnya banyak, Pak, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke, siapa tadi barusan menjawab? Ade. Ade, super sekali. Terima kasih Ade ya, luar biasa. Selanjutnya Agus, coba Agus. Karena sumber daya alam di kita, khususnya untuk pertanian itu sebenarnya cukup luas, Pak. Tapi setiap tahun itu terkena dampak perumahan, Pak. Jadi semakin lama semakin menyusut. Itu, Oh Pak. gitu. Oke, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, kira-kira potensinya apa yang kita miliki ya? Ada yang bisa bantu jawab? Dewi Anggreni? Iya Pak, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Untuk sumber daya manusia sendiri, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat atau jumlah penduduk tertinggi Pak. Maksudnya di sini kita bisa melihat bahwa sumber daya manusia kita tuh banyak sekali yang akan bisa dikembangkan jika nanti dari pemerintah akan melaksanakan suatu program untuk pelatihan mungkin tenaga kerja kita insya Allah lumayan banyak Pak dari segi kuantitas. Jadi nanti dari pemerintah bisa memberikan strategi kali ya Pak ya. Strateginya yaitu penyampaian sertifikasi atau pelatihan yang mungkin bisa diberikan kepada sumber daya manusia kita seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya. Oke, jawabannya luar biasa semua ketiga-tiganya. Terima kasih. Jadi dari pertemuan kita kali ini bisa saya simpulkan bahwa kita sebagai
seorang wirausahawan itu harus memiliki sensitivitas ya, sensitivitas terhadap kondisi di lingkungan kita. Untuk apa? Untuk kita dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dimiliki dan peluang dan potensi yang dimiliki menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selain menjadi sebuah solusi, tentu sebagai seorang wirausahawan kita juga berorientasi bisnis ya, ingin mendapatkan peluang usaha tentunya. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Paham? Alhamdulillah. Eh, untuk pertemuan kita hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik tentang identifikasi peluang usaha dari yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu saja. Eh, sebelum saya tutup, saya akan membawa teman-teman jalan-jalan lagi untuk refreshing, biar tidak capek untuk masuk kuliah selanjutnya. Jalan-jalan ke East London Zoology, jauh ke Inggris, lihat burung cendrawasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih, Pak. Pak. Baik ya, Pak, untuk waktunya hanya melewatkan sekitar 30 detik saja. Saya rasa tidak begitu bermasalah. Saya akan langsung serahkan kepada Pak Nuermansa untuk menyampaikan saran. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Sonia. Ya, Bapak Ibu berikan tangan yang meriah untuk Pak Agung Tri Susilo. Ini anak ketiga nih Pak Agung ya. Ya, betul Pak Noe. Kok tahu Pak? Dari namanya. Oh, dari nama ya. Pak Agung ini luar biasa semangatnya nih Bapak Ibu. Luar biasa. Jiwanya jiwa muda nih ya, darah muda nih ya. Darah muda Pak. Sebelum saya memberikan masukan, saya persilakan Ibu Dewi Anggra ini ya untuk memberikan kritikannya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin untuk presentasi dari Pak Agung Trisusulo tadi, izin ya Pak. Ini kekurangannya adalah kurang smooth aja sih Pak tadi dalam penyampaian. Jadi kayak ada yang beberapa ada yang berhenti dulu gitu sejenak sih sebenarnya. Mungkin itu aja sih dari saya Pak. Selebihnya kayaknya udah cukup bagus. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi Anggra ini. Ini yang berhenti kalau mobil biasa butuh berhenti nih. Yang maksudnya berhenti apa? Mungkin penyampaiannya ya, penyampaian mungkin ada yang terhenti sehingga mungkin idenya mungkin gagasannya agak terpotong mungkin Pak Agung, tapi tidak semuanya mungkin ya. Jadi mungkin dalam menyampaikan gagasan itu mungkin harus ini ya, harus satu kalimat lengkap mungkin, jangan dipotong-potong. Itu mungkin maksudnya itu ya, maksud dari Bu Dewi ya. Pak Agung ya. Jadi untuk Pak Agung secara keseluruhan sudah bagus ya, medianya juga sudah bagus, audio visualnya. Ada videonya, banyak ini videonya ya. Aplikasi-aplikasi juga digunakan. Jadi sudah diterapkan semua kayaknya ini materi-materi yang ada di Pekerti. Ya, kemudian terkait dengan pendahuluan dan penutup sudah ada pantun ya. Sudah bagus. Kalau bisa pantunnya yang lebih ini ya, lebih menarik lagi nanti. Jadi sudah menarik ya. Cuma yang penutup tadi sudah banyak yang tahu itu ya, burung nuri, burung cendrawasih itu. Cukup sekian, terima kasih itu sebenarnya. Novelty-nya kurang, Pak. Cuma sudah dimodifikasi gitu ya. Tasnya Jadi aja yang diganti. Selama berapa jam nanti kita hafal berapa pantun ya, Pak? Ya penting ya. Bahkan kita bisa menulis pantun ya. Dan bisa di SBN kan loh Bapak Ibu ya, menulis pantun. Tapi pantunnya yang berkaitan dengan materi kita Bapak Ibu. Jangan, kalau bisa ya, jadi pantunnya harus berkaitan dengan materi kita. Jangan yang umum gitu. Jadi berkaitan dengan materi ya. Jadi disesuaikan dengan materi juga. Kemudian tadi doa sudah, tapi usahakan ya pantun doa ya, doa itu masuk di PowerPoint juga. Cek kehadiran itu usahakan juga di PowerPoint juga ya. Mas Agung sudah ada sebenarnya, tapi kalau bisa diintegrasikan di PowerPoint. Di PowerPoint itu mencerminkan langkah-langkah pembelajaran kita. Cek kehadiran bisa dengan Padlet misalnya kan.
Oh Ya, iya. biar lebih menarik ya, misalnya Padlet cek kehadiran, sebutkan nama. Kalau pertemuan pertama gitu kan langsung sebutkan nama, name, kemudian asal sekolah dari mana misalnya ya, alamat di mana, sama foto gitu. Itu biar lebih menarik. Kemudian tadi usahakan sebelum menyampaikan namanya apersepsi ya. Jadi mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa sehingga kita nanti perlu memberikan materi banyak atau tidak itu penting memang di awal. Tadi sudah dengan tanya jawab ya Pak Agung ya di awal tadi. Hanya memang usahakan tanya jawabnya itu dari penyampaian video profil dulu sebenarnya. Jadi ada tokoh inspiratif. Itu saya ulangi lagi. Ini sangat Mm-mm. penting Bapak. Jadi mengantarkan mimpi-mimpi. Ya, itu quote saya di akhir pekerti itu kan. Apa Bapak quote saya itu? Bermimpilah setinggi langit. Bila engkau jatuh akan apa? Engkau jatuh di antara bintang-bintang itu. Jadi mengantarkan mimpi-mimpi di awal itu sehingga pembelajarannya lebih menarik. Jadi kan terkait dengan materi identifikasi potensi kewirausahaan. Boleh saja menyampaikan tentang apa wirausaha yang sukses siapa misalnya. Boleh Sandiaga Uno misalnya ataupun siapa gitu. Ya. Jadi sama Pak Prabowo itu kan pengusaha-pengusaha hebat semua itu ya. Jadi sampaikan mereka dalam berwirausaha atau Susno Duaji sekarang ya. Susno Ya, Duaji kan sekarang dari bertani jenderal di pagar alam. beralih ke bertani gitu kan. Iya, di pagar Pertanian alam. banyak yang berhasil itu kan. Misalnya terkait dengan pertanian dia sang sang itu video Susno Duaji itu bagus itu. Bisa mengidentifikasi itu. Dari hasil identifikasi menanam melon gitu kan. Menanam padi hasilnya misal 3 bulan hanya dapat untung 5 juta tapi menanam melon itu bisa untung 130 juta itu luar biasa itu. Ada ya kan video-videonya Pak Susno Duaji itu. Susno apa? Susno Duaji ya? Terus Nudu aja betul. Ya, Susno Duaji ya. Itu nah dari sana baru tanya jawab gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Susno Duaji? Oh, dia mampu mampu apa misalnya? Mulai pertanyaan yang mudah lah kan 8 keterampilan mengajar kemarin sudah diajarkan oleh Ibu Rosane ya. Kan ada Ya, keterampilan buka menutup ya. Keterampilan apa namanya bertanya dasar, bertanya lanjut. Ini penting Bapak Ibu. Jadi bertanya dasar, bertanya lanjut. Jadi kepada mahasiswa itu kalau bisa bertanya yang mudah dulu ke yang sulit gitu. Jadi jangan yang sulit-sulit gitu ya. Jadi tanya dulu yang mudah, mulai dari ya nama tokohnya siapa kan? Oh, Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji itu pekerjaan sebelumnya apa gitu kan. Jadi dari pertanyaan mudah-mudah dulu. Dia bisa membaca situasinya seperti apa strateginya gitu kan. Baru ke pertanyaan yang sulit-sulit. Nah, kalau ingin menjadi Pak Susno Duaji yang mampu membaca situasi wirausaha dalam pertanian, nah hari ini kita akan baru masuk ke CPMK gitu. Alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengarahkan kalau ingin menjadi seperti ini, nah Anda teman-teman mahasiswa harus belajar ini. Nah, sub CPMK kita hari ini tadi kan mampu mengidentifikasi potensi ah, kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan lokal, nah, saya wawasan global. sampaikan tadi Bapak Ibu ya, tadi sudah bagus ya CPMK-nya. Jadi CPMK kemarin kan harus ada kemampuan, bahan kajian, dan konteks. Nah, yang Pak Agung ini udah ada kemampuan ya, kemampuan mengidentifikasi itu kemampuan. Bahan kajiannya tadi potensi Ah, kewirausahaan. Konteksnya itu kearifan loh, lokal dan lokal. apa. Nah, itu konteksnya harus disampaikan juga Bapak Ibu di CPMK itu. Sub CPMK itu harus ada. 3 komponen itu wajib. Biar biar tidak kemana-mana gitu kan. Ininya. Itulah pentingnya konteks. Tadi itu sih lemahnya di kegiatan awal tadi ya, ya Oke, siap Pak. Pak Agung. Video Diperbaiki nanti. inspirasinya ya. Kemudian ada penguatan konsep. Nah, penguatan konsep ini kayaknya Pak Agung ini dalam proses case method tumpang tindih nih. Di awal ada konsep, nanti waktu penyelesaian kasus disampaikan lagi menjawab konsepnya dengan ini gitu ya. Jadi diulang-ulang Pak Agung. Jadi penguatan konsep itu cukup di awal. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa kita di awal belum kuat konsepnya suruh menyelesaikan kasus, jangan. Jadi selesaikan dulu, bisa bertambah waktunya, bisa ditambah waktunya ya. Bisa ditambah waktunya untuk penguatan konsep. Jadi penguatan konsep itu penting.
Jadi kalau penguatan konsepnya tidak bagus ya sudah, hasilnya pasti ya tidak bagus nanti penyelesaian kasus. Itu penting penguatan konsep. Jadi di awal memang sebagai fasilitator ya, selain katalisator juga ya, jadi pendorong ya. Jadi fasilitator di awal ya sampaikan, oh silakan dibuat ringkasan. Ini kan yang penting kan bagaimana proses mengidentifikasi ini. Itu teori tentang proses mengidentifikasi, silakan tentukan proses ya atau buat ringkasan langkah-langkah mengidentifikasi potensi kewirausahaan. Silakan baca buku ini, jangan dibaca nanti sambil-sambil, jangan, harus dituntaskan itu. Oke. Tapi topiknya tentang mengidentifikasi aja, topiknya nggak usah dibaca semuanya, tentang buku halaman sekian misalnya, tentang mengidentifikasi jurnal ini langkah di halaman sekian sampai sekian gitu ya. Jadi harus dituntaskan. Sudah itu diskusi. Sudah itu diskusi tanya jawab terkait dengan proses identifikasi. Oh, menurut jurnal ini proses identifikasi potensi ini. Menurut buku ini proses mengidentifikasi ini. Oh, 3 ini. Oh, ternyata dari 3 ini ada berbeda ya. Nah, silahkan ketiganya ini nanti di ATM-kan ya, dimodifikasi yang mana yang terbaik. Karena kewirausahaan itu beda-beda nanti identifikasinya. Bisa saja langkah ini dilakukan, bisa saja tidak perlu dilakukan misalnya ya. Atau saling melengkapi dari 3 teori tadi misalnya. Saling melengkapi. Yang ini silahkan. Itulah dari hasil diskusi tadi. Oh, dari Pak Agung baru ceramah sedikit. Ya, boleh ceramah kan? Ceramah. Jadi 3 sumber tadi sudah benar anak-anak. Nah, baru disimpulkan oleh Pak Agung ya, penguatan konsep. Mengidentifikasi dari 3 sumber tadi menjadi sempurna langkah-langkah mengidentifikasinya. Yang ini ada 7 langkah menurut ini, yang ini ada 6 langkah, yang menurut yang ini 7 langkah. Nah, kalau kita modifikasi itu ada 8 langkah gitu. Proses mengidentifikasi yang baik dan benar misalnya. Nah, sudah paham di situ langkah identifikasi, baru diberikan kasus. Udah kasus, baru pembagian kelompok. Nah, kasusnya ya berikan saja terkait dengan, boleh lewat video, boleh lewat teks ya, cerita juga boleh ya, dalam bentuk cerita. Misalnya nama Pak Agung Trisusilo jadi tokoh di sana boleh. Kan case method itu menjadi protagonis Bapak Ibu. Kalau menurut Capman itu ya, menjadi sosok protagonis di sana itu. Sosok protagonis yang bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Dengan tokoh-tokoh, dihadirkan tokoh-tokoh juga kasusnya. Pak Agung Trisusilo adalah petani pemula misalnya ya. Dia mempunyai modal ini misalnya kan. Seperti itu Pak. Dia mempunyai lahan hanya luasnya sekian. Akhirnya dia gagal panen misalnya Pak gitu. Misalnya itu ya. Sehingga dengan gagalnya tersebut silahkan nanti dianalisis apa kesalahannya yang dilakukan oleh Pak Agung Trisusilo. Seperti itu kasusnya. Jadi menjadi sosok protagonis. Itu yang paling penting ya. Jadi sebenarnya udah bagus yang Pak Agung ini, cuma kemasannya ini ada yang beberapa yang tumpang tindih gitu. Ya. Nah, setelah itu baru diberikan penguatan. Nah, anak-anak dari 3 kelompok tadi luar biasa ya. Nah, Bapak berikan penguatan bahwa sudah benar tadi solusinya ini, tapi solusi yang paling tepat untuk mengatasi Pak Agung ini gitu. Berikan penguatan. Ya. Sudah itu baru boleh memberikan soal post test ya. Soal pilihan ganda juga boleh. Pilihan gandanya atau soal esai boleh, tapi cocoknya pilihan ganda lah. Pilihan ganda 5 soal aja nggak apa-apa. 5 soal itu nanti jadi soal UTS gitu kan. Diambil 5 itu nanti diulang di UTS gitu. Misalnya dari proses identifikasi potensi kewirausahaan di atas, atau dari proses identifikasi potensi kewirausahaan yang tepat di bawah ini adalah ya kayak itu aja, diacak gitu kan pilihannya A sampai D gitu. Nah, soal itu nanti menjadi, atau nanti ada soal kasus. Nah, penyelesaian kasus itu di bagian identifikasi yang mana permasalahannya, misal tidak dilakukan oleh seorang wirausaha ini. Soalnya seperti itu. Ya, dari soal-soalnya. Nah, soal 5 soal itu nanti dijadikan soal kognitif di UTS gitu. Itu penting ya Bapak Ibu, soal itu sesuai dengan sub CPMK. Kemudian simpulan tadi ya simpulannya ya terkait dengan proses identifikasi juga. Oh, proses identifikasi itu yang benar adalah ini. Itu harus
dilakukan. Saya lihat tadi Pak Agung kesimpulannya tadi bukan proses identifikasi misalnya, lebih yang general ya. Iya. Nah, jadi fokus saja ke CPMK itu. Boleh kalau mau ditambahkan yang lain ya boleh, tapi yang paling penting tentang CPMK itu. Ya secara keseluruhan udah bagus ya, udah banyak aplikasi-aplikasi polling digunakan ya. Itu tetap dipertahankan ya Pak Agung. Itu Ya, terima biar kasih Pak. mahasiswanya lebih aktif. Ya saya kembalikan ke Ibu Sonia. Baik, terima kasih.